Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja teman-teman berada, semoga semuanya sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Ummu Tauhid. Kali ini saya akan bacakan kisah singkat Khalifah Rasyidin Umar bin Khattab. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua insyaallah. Umar bin Khattab, jalur keturunannya adalah beliau merupakan Khalifah Rasyidin kedua yang memimpin umat Islam setelah meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq, mulai berkuasa pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Beliau berkuasa selama 10 tahun 72 hari. Ayahnya bernama Khatam bin Nufail dan ibunya bernama Hantama binti Hisam. Beliau mempunyai nama lengkap Umar bin Khattab bin Abdul Uzza bin Rabah bin Kirat bin Rajah. Beliau dilahirkan di Mekah pada tahun 584 Masehi. Sebelum Islam datang, Umar bin Khattab merupakan orang termuka dan terhormat yang cukup terpandang di kota Mekah pada zaman itu. Dikenal sebagai pribadi yang sangat cerdas, yang mempunyai watak yang sangat keras dan sangat menjunjung tinggi adat istiadat nenek moyangnya yang menyembah berhala. Juga pada zaman itu Umar bin Khattab sudah biasa meminum minuman keras atau minuman alkohol. Tapi setelah beliau memasuk Islam, beliau meninggalkan semua perbuatan itu. Juga sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, beliau termasuk orang yang paling banyak menyiksa umat Islam. Bahkan beliau hampir mau membunuh Rasulullah. Lalu bertemu seseorang mengatakan bahwa adik perempuannya dan suaminya telah menjadi pengikut Muhammad. Mendengar hal ini, Umar bin Khattab langsung mencari adik perempuannya dan iparnya di rumahnya. Lalu tentu dalam keadaan marah dan emosi tentu ya, adik iparnya mengatakan kepada Umar bin Khattab, bagaimana pendapatmu jika kebenaran itu ada pada selain agamamu? Umar bin Khattab mendengar hal itu marah dan langsung melompat menginjak-injak tubuh adik iparnya dengan emosi dan marah. Lalu adik perempuannya datang untuk membela suaminya, namun kena tamparan Umar bin Khattab sampai berdarah. Lalu adiknya berkata dalam keadaan marah kepada Umar, wahai Umar, jika kebenaran itu ada pada selain agamamu, maka bersaksilah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bersaksilah bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Disinilah Umar bin Khattab mulai luluh melihat adiknya yang berdarah, dan keberanian adiknya tidak sedikit itu merasa takut padanya. Setelah itu Umar bin Khattab meminta lembaran Quran yang dibaca oleh adiknya. Lalu adiknya mengatakan agar Umar bin Khattab membersihkan dulu lebih dulu atau mandi lebih dulu baru bisa memegang lembaran Al-Quran. Setelah Umar bin Khattab membersihkan diri, adiknya memberikan lembaran Al-Quran itu kepada Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab membaca yang dari surat Taha ayat 14 yang berbunyi, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Dan Umar bin Khattab berkata, alangkah indahnya, alangkah indah dan mulianya kalam ini, kata Umar. Lalu Umar bin Khattab minta tolong kepada adik dan iparnya diantarkan ke menemui Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya Umar ini bukan pertama kali Umar bin Khattab mendengarkan bacaan Al-Quran.
Sebelumnya Umar bin Khattab memendelakan bacaan Al-Quran di saat Rasulullah sholat di dalam Ka'bah. Sebenarnya hati kecilnya sudah mengakui kebenaran Islam, namun mengingat dirinya sebagai pemuka masyarakat yang harus memegang teguh tradisi nenek moyangnya yang menyembah berhala, itu mengalahkan bisikan hatinya. Lalu adiknya, iparnya berkata kepada Umar, "Sesungguhnya aku berharap." Lalu adik iparnya berkata kepada Umar, "Bergembiralah, karena sesungguhnya aku berharap engkau yang dimasukkan oleh Rasulullah ketika berdoa, ya Allah, kokohkanlah Islam ini dengan Al-Khattab atau Abu Lahab bin Hisam." Setelah menemui Nabi Muhammad, Umar bin Khattab bersyahadat dan masuk Islam. Tepat pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian Rasulullah. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, gegerlah seluruh kaum Quraisy. Karena Umar bin Khattab termasuk orang terpandang dan terhormat dan sangat terpengaruh pada zaman itu, sehingga membuat mereka rasa takut dan khawatir karena orang termuka masyarakat telah memeluk agama Islam menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, bertambahlah kejayaan dan kekuatan kaum muslimin, dan juga umat Islam sudah mulai berani atau sudah terang-terangan sholat dan tawaf di sekitar Ka'bah. Itu teman-teman, kekuatan pengaruh terhadap diri Umar bin Khattab, sehingga tadi orang-orangnya sholatnya harus ngumpat-ngumpat, harus diam-diam. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, umat Islam yang sedikit pada waktu itu telah berani dan terang-terangan sholat dan tawaf di sekitar Ka'bah. Itu singkat-singkatnya Umar bin Khattab, teman-teman. Sekarang saya akan bacakan keistimewaan Umar bin Khattab, teman-teman. Cuman tidak banyak, saya bacakan hanya singkatnya saja. Banyak sekali keistimewaan Umar bin Khattab, teman-teman. Saya membacakan hanya singkatnya saja. Keistimewaan Umar bin Khattab ikut berperan penting atau yang punya ide untuk mengumpulkan lembaran Al-Quran. Seperti kita ketahui bahwa awal kenabian sudah ditulis oleh para sahabat, atau banyak para sahabat yang menghafal Quran, juga banyak ditulis oleh para sahabat yang terpencar di berbagai media, seperti ditulis pada tulang belulang, pada pelepah korma, pada batang pohon dan lainnya. Setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal, Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua menyimpan baik-baik lembaran kumpulan Al-Quran. Kedua, Umar bin Khattab ikut serta dalam peperangan yang dilakukan bersama Rasulullah dan tetap bertahan dalam perang Uhud bersama Rasulullah, dan Rasulullah memberinya gelar Al-Faruq, yang artinya orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Itu teman-teman. Juga dulu saya bacakan di video sebelumnya bahwa juga Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelar As-Siddiq, yang artinya yang orang yang berkata benar. Lalu ketiga, keistimewaan Umar bin Khattab adalah pada kepemimpinnya terjadi musim penceklik atau musim kemarau panjang. Beliau mengajak sahabatnya Aslan belusukan atau ronda ke pelosok-pelosok kampung Madinah, lalu mendengar suara tangisan anak kecil, dan mendekati rumah datang suara tangis itu, dan melihat seorang ibu sedang memasak batu untuk menghibur anak-anaknya yang kelaparan sampai ketiduran, karena tidak ada yang bisa dimasak untuk dimakan anak-anaknya. Umar bin Khattab meneteskan air mata melihatnya dan bangkit kembali ke Madinah untuk mengambil sekarung gandum di Baitul Mal dan diberikan kepada ibu itu. Ini komputer, la ilaha illallah. Lalu keempat, karisma yang dimiliki Umar bin Khattab adalah setan dan bangsa jin, teman-teman, sangat takut pada Umar bin Khattab.
dan memilih lari atau menghindar kalau berhadapan dengan Umar bin Khattab. Tuh teman-teman, masalah berkala setan dan jin saja takut pada Umar bin Khattab. 5. Setelah Umar bin Khattab selain sebagai sahabat utama Rasulullah, Umar bin Khattab juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Rasulullah. Berarti mertua Rasulullah, teman-teman. Itu teman-teman kisah singkat dari keistimewaan Umar bin Khattab. Sekarang saya akan bacakan pola pikiran Umar bin Khattab, teman-teman. 1. Khalifah Umar bin Khattab memilih gadis miskin yang jujur, yang punya akhlak yang baik untuk dijodohkan dengan anak lelakinya. Masalah teman-teman, seorang anak Khalifah Rasyidin menikah dengan seorang gadis fakir miskin yang jujur, punya akhlak yang baik. 2. Umar bin Khattab sering melakukan ronda diam-diam atau keliling kampung sampai pelosok-pelosok desa Madinah untuk melihat keadaan kehidupan rakyatnya dan langsung memberikan pertolongan kepada rakyatnya yang membutuhkan bantuan. 3. Ini pola pikiran teman-teman ya. Di saat sedang terjadi gempa bumi atau goncangan bumi sangat keras di masa kekuasaannya, Umar bin Khattab mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat bumi bergoncang sangat menakutkan. Kemudian Umar bin Khattab memukul bumi dengan kantong tempat susu sambil berkata, "Tenanglah wahai bumi, bukankah aku telah berlaku adil kepadamu?" Dan seketika gempa bumi, teman-teman, berhenti. 4. Mengalirkan sungai Nil yang kering dengan pesan tulisannya. Ada kebiasaan penduduk Mesir pada zaman itu melakukan ritual terhadap sungai Nil yang selalu kering. Setiap tahunnya pada masa itu melemparkan seorang gadis sebagai tumbal agar sungai Nil mengalir kembali. Diberi kabar tentang hal ini kepada Khalifah Umar bin Khattab. Lalu Khalifah Umar bin Khattab mengirim secari kertas untuk dilemparkan ke dalam sungai Nil yang berbunyi, "Jika kamu mengalir karena dirimu sendiri, maka jangan mengalir. Namun jika Allah yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa mengalirkanmu, maka kami memohon kepada Allah yang Maha Esa dan yang Maha Perkasa untuk membuatmu mengalir." Setelah kertas itu dilemparkan ke dalam sungai Nil, teman-teman, akhirnya sungai itu kembali mengalir kembali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat penyerahan kota Yerusalem pada kaum muslimin yang telah mengalahkan Romawi yang menduduki Yerusalem selama 700 tahun, para pemuka masyarakat di Yerusalem, pada pemuka masyarakat di sana di Yerusalem meminta agar Umar bin Khattab sendirian datang menerima pengakuan kemenangan Yerusalem atau takluk itu. Umar bin Khattab datang dari Medina ke Yerusalem, Palestina dengan seorang pembantunya dengan menaiki seekor onta. Ini membuat pemuka masyarakat dan rakyat Yerusalem kaget dan kagum dengan kesederhanaan dan keberanian dan kerendahan hati Umar bin Khattab. Itu teman-teman pola pikirannya dan keistimewaan Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab, teman-teman, meninggal atau wafat. Umar bin Khattab meninggal atau wafat di Madinah pada tahun 23 Hijriah atau pada tahun 644 Masehi pada usia 63 tahun dan dimakamkan di Roda di Masjid Nabawi bersebelahan dengan makam Rasulullah dan Umar bin Khattab. Semoga teman-teman semuanya dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji. Insya Allah bisa melakukan ziarah di Roda di Masjid Nabawi, insya Allah. Mungkin teman-teman sekian dulu
kisah singkat dari Khalifah Rasyidin. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga semuanya kita panjang umur, sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya di video selanjutnya insyaallah mengenai kisah Islam insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.